Bab 211. Sepertinya kamu pasti bertemu dengan orang aneh yang mengubahmu. Ini juga takdirmu. Chu Yueli sedikit mengangguk. Dengan cara ini, aku yakin King Yue akan merasa lebih nyaman. Tapi, matanya menoleh dingin, saya harap Anda tidak akan melupakan identitas Anda sebagai murid Istana Abadi Awan Beku King Yue, apalagi mengapa saya, Istana Abadi Awan Beku, mengizinkannya menikah dengan Anda. Saya tidak ingin Anda membiarkan orang lain setelah Anda mendapatkannya. Singkirkan kecacatanmu. Apa yang tidak seharusnya kamu miliki? Yun Che tersenyum tipis dan berkata, "Senior, jangan khawatir, murid ini hanya memiliki penghargaan yang tak terbatas dan rasa terima kasih yang tak terbatas kepada King Yue, dan pasti tidak akan melakukan apapun untuk mempermalukannya." Meskipun kalimat ini adalah saat menyetujui kata-kata Chu Yueli, ada makna lain yang tersembunyi di baliknya. Dia tidak akan melakukan apapun yang akan mempermalukannya. Adapun tidak melakukan apapun yang akan mempermalukannya. Chu Yueli melirik ke arah Chu Yue-chan. Dan dia mengetahui bahwa Chu Yue-chan menyendiri dan dingin, dan tidak pernah suka menghabiskan waktu dengan orang luar. Dia segera berkata, "Ayo pergi." Petik 2. Yuanba, jaga dirimu dan ayahmu. Xia King Yue berkata dengan lembut kepada Xia Yuanba. Sepasang mata cantiknya menyapu wajah Yun Che, dan dia mengikuti Chu Yue-chan dan Chu Yueli pergi. "Ah, kakak, masih banyak yang ingin kukatakan padamu." Yun Che meraih Xia Yuanba yang mencoba mengejar, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke Yuanba, jangan pergi ke sana." Sejak dia masuk Frozen Cloud Asgard bukan lagi anggota keluarga Xia Anda, tetapi milik Frozen Cloud Asgard. Berbeda dengan Blue Wind Asgard di mana kami berada, begitu Anda masuk, Anda akan menjadi milik Frozen Cloud Asgard seumur hidup. Bahkan jika seseorang meninggal suatu hari, dia hanya akan tidur di istana selamanya. Petik 2. Oh, Xia Yuanba mengangguk mengerti, lalu menyeringai lagi, "Tidak masalah, setidaknya kakak iparku masih di sini. Adikku adalah di sana." Dia pasti sangat senang bahwa dia telah menjadi begitu kuat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Petik 2. Petik 2. Hati besar Xia Yuanba bisa dengan mudah membuat Yun Che terdiam untuk waktu yang lama. Saya mendengar bahwa orang-orang yang memimpin tim dari Frozen Cloud Asgard kali ini adalah peri kaca es Chu Yueli dan peri bincan Chu Yue-chan, yang sudah lama tidak muncul. Orang di sebelah Chu Yueli seharusnya adalah orang yang membuat tak terhitung jumlahnya terpesona pahlawan muda saat itu. Ini Chu Yue-chan. Chang Yue berjalan mendekat dan berkata, "Sayang sekali dia mengenakan kerudung. Aku benar-benar ingin melihat betapa cantiknya, wanita tercantik di Changfeng, yang ayahku bicarakan, separuh hidupnya adalah." Bincan ini, adalah peri itu sedingin dan menyendiri seperti rumor yang beredar, tapi hanya dengan melihatnya beberapa kali membuatku merasa jiwaku akan membeku, dan aku bahkan tidak punya keberanian, untuk melangkah maju dan berbicara dengannya. Chang Feng menepuk dadanya dengan ringan, postur Chu Yue-chan yang dingin dan tak tertandingi meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia berkata dengan hati-hati, "Tapi ini aneh. Dikabarkan bahwa dia biasanya tinggal di Frozen Cloud Asgard, seringkali selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun berturut-turut. Bahkan jika dia tidak keluar, lebih sulit bagi orang lain untuk melihatnya daripada mencapai langit. Mengapa dia datang ke pertandingan peringkat kali ini?" Petik 2. Mungkin, dia sudah lama bosan di Frozen Cloud Asgard dan ingin keluar untuk bersantai. "Santai saja," kata Yun Che santai. Lalu dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Baru saja, dia terus menatap Chu Yue-chan, ingin melakukan kontak mata dengannya, bahkan jika mata orang lain itu dingin. Dan tidak berperasaan, atau bahkan tanpa emosi. Tapi Chu Yue-chan masih tidak bisa lihat dia menyipitkan mata, sedingin patung es, wajah bersalju di balik tabir bahkan lebih diam, sama sekali mengabaikan keberadaannya. Pengabaian seperti ini lebih tidak berperasaan daripada tidak berperasaan. "Namun, aku selalu merasa bahwa Chu Yue-chan telah mengintipmu," tiba-tiba Chang Yue berkata. "Mengintip aku?" Mulut Yun Che terbuka, dia berdiri di sana tanpa bergerak. "Bagaimana kamu tahu dia sedang mengintip ke arahku?" Chang Yue memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, menjawab dengan wajah serius, intuisi seorang wanita. Yun Che, puff, tanda pisah 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 tanda pisah. Ada banyak sekali keajaiban di dunia ini, dan ada satu keajaiban yang awalnya hancur total. Orang ini,
kurang dari 2 tahun kemudian, tiba-tiba membuat heboh dalam pertarungan peringkat ini. Tampaknya selama bertahun-tahun di Frozen Cloud Asgard, aku benar-benar telah mengamati langit dari dalam sumur. Chu Yueli menghela nafas, jelas kelahiran kembali Yun Ce telah memberi. Dia menimbulkan guncangan yang sangat besar. Saudari, apakah kamu tahu metode apapun di dunia ini yang dapat sepenuhnya memulihkan seseorang yang pembuluh darahnya telah cacat sejak kecil? Chu Yueli bertanya pada Chu Yuechan. Tapi dia menunggu lama tetapi tidak mendapat jawaban. Chu Yuechan melihat ke depan, matanya setenang genangan air jernih, seolah dia tidak mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Kakak, Chu Yuechan masih belum menjawab. Chu Yueli tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejak Chu Yuechan tiba-tiba meninggalkan istana dan kembali setengah tahun yang lalu, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Sebagai saudara perempuan yang paling mengenal dirinya, dia bisa tidak lagi menebak apa yang dia pikirkan. Di belakangnya, Sui Wushuang dan Wu Suexin berbisik-bisik di sekitar Xia Qingyue. Adik perempuan Xia, apakah itu benar-benar saudara laki-lakimu? Ada perbedaan besar antara kalian berdua. Kalian sangat lembut dan lemah, tetapi saudara laki-lakimu seperti raksasa kecil. Apakah itu Yun Ce yang kamu nikahi? Bagaimana caranya? Mungkinkah dia ada di sini? Mengejutkan bertemu dengannya di sini. Namun, dia cukup tampan. Saudari junior Xia, alasan mengapa kamu bersikeras untuk menikah dengannya adalah karena kamu juga sedikit menyukainya. Xia Qingyue mengguncangnya kepala dengan lembut. Saya hanya menikah dengannya karena janji ayah saya saat itu dan anugerah penyelamatan hidup ayahnya saat itu. Sekarang saya telah memasuki Frozen Cloud Asgard, bagaimana saya bisa memiliki perasaan padanya? Pada titik ini, pikirannya setelah melewati adegan Yun Ce berjalan dekat dengan seorang gadis mengenakan pakaian istana, temperamen anggun, dan penampilan yang sangat cantik, jejak ketidaknyamanan tiba-tiba muncul di hatiku. Tapi perasaan tidak nyaman ini sangat ringan, cepat berlalu, dan tidak pernah muncul lagi. Pada hari kedua dan ketiga, putaran pertama turnamen ranking Blue Wind dilanjutkan. Di babak penyisihan grup kali ini, Yun Ce memang cukup beruntung. Di antara 50 orang dalam kelompoknya, tidak hanya tidak ada murid dari 4 sekte besar, tetapi yang terkuat hanya berada di alam lingsuan tingkat kelima. Namun, dia tidak bertemu satupun dari 6 murid sekte di alam lingsuan kelima, tingkat alam lingsuan. Dalam 3 hari, dia memainkan 12 pertandingan, dan orang terkuat yang dia temui hanya berada di tingkat keempat dari alam mendalam spiritual. Dia lolos dengan 12 kemenangan tak terkalahkan, masuk 300 teratas, dan memasuki babak kedua grup Dotras. Hasil ini mengejutkan semua orang. Sial, meskipun aku akui bahwa orang dari alam Zhengxuan ini jauh lebih kuat dari yang diharapkan, dan dia mampu melompati tantangan, tapi dia benar-benar berhasil mencapai babak kedua penyisihan grup dan masih menang. Ini adalah terlalu dibesar-besarkan. Hidup orang ini benar-benar bagus. Lawan terkuat yang dia temui hanya berada di alam lingsuan tingkat keempat. Mengapa hidupku tidak begitu baik? Yang kutemui hanyalah sekelompok orang mesum. Jika aku berada di tempatnya, aku juga bisa melakukannya. Petik 2. Ayolah, tidak ada salahnya untuk berdiri dan berbicara. Ketika kamu berada di alam mendalam sejati tingkat 10, cobalah bertarung melawan seseorang yang berada di tingkat ketiga atau ketiga, alam lingsuan tingkat keempat. Petik 2. Petik 2. Xia, Qingyue dan Ling Yun juga mengalami kekalahan. Mereka mengakhiri putaran pertama penyisihan grup dengan kemenangan penuh tanpa ketegangan apapun. Di sebagian besar dari 12 pertandingan mereka, lawan mereka langsung menyerah, dan efisiensinya sangat tinggi. Di akhir babak pertama penyisihan grup, Xia Yuanba mengangkat tangannya dan bersorak, Chang Feng tersenyum lebar, dan Qin Wuxiang menyeringai lebar dengan gembira. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada Yun Ce untuk mencapai babak kedua penyisihan grup, ketika momen ini tiba, dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Blue Wind, keluarga kerajaan bahwa dia telah memasuki babak kedua penyisihan grup. Untuk pertama kalinya, seorang murid masuk 300 teratas. Saya akan segera mengirim pesan kepada Kaisar. Dia akan sangat senang ketika mendapat kabar itu. Mungkin kondisinya akan membaik jika suasana hatinya sedang baik, kata Qin Wuxiang dengan penuh semangat, dan kemudian dia tidak perlu menunggu untuk menemukan sudut untuk mengirim pesan. Adik Yun, bagus sekali.
Kamu telah menciptakan sejarah keluarga kerajaan Blue Wind kami di kompetisi peringkat. Saat ayahku mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang. Jika dia masuk 100 besar lagi, ayahku akan menjadi mati. Aku tidak akan memiliki banyak penyesalan. Adik Yun, terima kasih banyak. Wajah Chang Yue memerah, dia dengan lembut memegang tangan Yun Che, alisnya yang indah melengkung menjadi 2 bulan sabit yang indah dalam kegembiraan. Saat Yun Che hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan sedikit aura pembunuh menyapu wajahnya. Senyum di wajahnya tetap tidak berubah, dia memegang tangan Chang Yue dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, kakak perempuan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara menghadiahiku? Hadiah apa yang kamu inginkan?" Chang Yue mengedipkan mata indahnya. "Aku ingin kakak perempuan menciumku." Yun Che sedikit memalingkan wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Ini." Chang Yue melihat sekeliling. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan warna merah muda dengan tenang, bibirnya sedikit melengkung. Dia tiba-tiba bergerak maju, mencium wajah Yun Che dengan cepat, dan kemudian dia dengan cepat menundukkan kepalanya, merasa seolah-olah seekor rusa telah menabraknya. Tidak jauh dari situ, Fen Juecheng, yang sedang melihat ke arah Yun Che dan Chang Yue, mendengar suara ledakan di tangannya, dan bagian kedua dari sandaran tangan kursi itu langsung dihancurkan olehnya karena marah. "Saudaraku, ada apa?" Fen Juebi berbalik dan bertanya setelah mendengar suara itu. Otot-otot di wajah Fen Juecheng bergerak-gerak, dan wajah aslinya yang tampan kini dipenuhi dengan tatapan garang, dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang mengejutkan. "Aku akan menghancurkan binatang kecil seperti Yun Che ini menjadi beberapa bagian." 10,000. Dan tanda pisah 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 tanda pisah. Pada hari keempat turnamen ranking Blue Wind, babak kedua babak penyisihan grup resmi dimulai. Pada saat yang sama, 1.200 murid yang tersingkir di babak pertama pindah ke arena sekunder di gunung belakang untuk bersaing dalam pertarungan peringkat bagi mereka yang berada di peringkat 300. Namun, pertarungan peringkat di arena sekunder memiliki pengikut yang sangat sedikit. Dari segi kualitas dan atmosfer, benar-benar tidak ada bandingannya dengan stadion utama. Pertandingan grup putaran kedua juga diadakan di 30 tahap pedang kecil, meskipun jumlah murid dikurangi menjadi 300, masing-masing harus memainkan 15 pertandingan penuh. Pada saat yang sama, meskipun babak kompetisi ini masih berupa pertandingan grup, namun tidak lagi dibagi menjadi beberapa grup, lawan setiap orang tidak lagi terbatas pada kisaran kecil, tetapi dipilih secara acak dari semua murid yang masuk ke babak kedua, bulat. Hal ini menjamin keadilan semaksimal mungkin. Namun keadilan tidak pernah mutlak. Meski tidak ada grup di babak kedua, lawan mana yang Anda pilih di setiap permainan tetap bergantung pada wajah Anda. Jika seseorang awalnya memiliki kemampuan untuk masuk 100 besar, tetapi kurang beruntung karena semua lawannya di 15 pertandingan adalah orang-orang dari 4 sekte besar, maka dia hanya bisa menangis dan menangis, bahkan tanpa alasan, dan lainnya kekuatan orang-orang hanya di tengah-tengah. Tetapi lawan yang mereka temui semuanya berada di kalangan bawah, jadi mereka mungkin bisa menang sepenuhnya. Tentu saja, kemungkinan terjadinya dua situasi ekstrim ini sangat kecil. 15 permainan per orang masih sangat adil dan adil secara keseluruhan. Pertandingan pertama dari platform diskusi pedang No. 7, Keluarga Kerajaan Blue Wind Yun Che, pertarungan, Pavilion Thunderbolt Lei Zentian. Pertarungan dari 30 platform diskusi pedang berlangsung pada saat yang sama, dan lawan pertama Yun Che sudah berdiri di sampingnya di depannya. Pria ini memiliki tubuh yang sangat tebal. Meskipun usianya baru 20 tahun, ia terlihat seperti pria kuat berusia 40-an. Senjata di tangannya adalah 2 palu bundar raksasa. Yun Che yang memasuki babak kedua penyisihan grup dengan kemenangan telak, niscaya mendapat perhatian lebih di babak ini. Ketika melihat lawannya, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Kali ini Yun Che ini dikalahkan. Dia bisa mengalahkan alam mendalam roh tingkat ketiga, dan bisa mengalahkan alam mendalam roh tingkat keempat. Tapi tidak peduli seberapa jahatnya Anda, harus ada batasnya, dan Lei Zentian ini adalah tuan muda dari alam mendalam roh. Pavilion guntur yang kuat di barat laut. Kekuatan misterius mencapai alam lingsuan tingkat ke-6. Palu petir di tangannya cukup untuk menghancurkan sebuah batu besar menjadi berkeping-keping. Jika mengenai kepala seseorang maka akan hancur berkeping-keping. Adik Yun, ayolah.
Chang Yue meraih sudut bajunya dengan kedua tangan dan berbisik dengan gugup. Bab 212. Melihat lawannya adalah Yun Ce, Lei Zentian jelas tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka lawan pertamaku hari ini sebenarnya adalah kamu, nak. Sepertinya kamu, kuda hitam besar ini, akan segera berubah menjadi orang mati. Ayo, tunjukkan senjatamu. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Kata Yun Ce dengan tenang. Akan baik-baik saja jika pihak lain adalah seseorang yang beberapa tingkat di atasnya mengatakan hal ini, tapi kata-kata ini datang dari seseorang yang hanya memiliki alam mistik sejati, yang pastinya membuatnya marah. Dia berhenti berbicara omong kosong, mengayunkan kedua palunya, dan menggulung dua gelombang ganas, angin dan ombak langsung menghantam dada Yun Ce. Masing-masing palu petir Lei Zentian memiliki berat 800 kg, namun diayunkan dengan sangat ringan di tangannya, dan suara angin yang ditimbulkannya sangat deras. Ledakan, 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 ledakan. 6 palu yang sangat ganas dalam satu rangkaian semuanya diblokir oleh Yun Ce dengan punggung tangannya. Suara benturan yang padat sama sekali tidak seperti benturan antara tubuh dan palu yang berat, melainkan seperti palu yang menghantam batu. Setelah ke-6 palu ini dipukul, ekspresi keterkejutan muncul di wajah Lei Zentian. Kedua palu petir yang total beratnya 1.600 kg, ditambah dengan kekuatan alaminya sendiri, justru ditangkap oleh lawan dengan tangan kosong satu demi satu. Dan setelah menerimanya, belum lagi terluka, bahkan tidak ada bekas merah pun yang tertinggal di punggung tangannya. Apakah tubuhnya terbuat dari besi? Saya tidak percaya Anda bisa melanjutkan. Mata Lei Zentian menjadi gelap, dan energi dalam di tubuhnya mengalir deras. Tubuhnya berputar dengan cepat seperti roda api, mendorong dua palu petir untuk menghantam Yun Ce seperti badai, masing-masing lebih ganas dari yang lain. Bam 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 bam. Dalam beberapa tarikan napas, puluhan palu dihantam habis-habisan, namun tetap tidak ada bekas pakaian Yun Ce yang tersentuh. Semuanya terhalang oleh punggung tangan dan pergelangan tangannya. Lei Zentian menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, dan akhirnya mengeluarkan raungan keras, dan kekuatan misterius sekte tersebut meledak dengan seluruh kekuatannya dalam sekejap petir. Dan guntur, kedua palu petir itu tiba-tiba menyerang pada saat yang bersamaan, dan tekanannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Yun Ce mengerutkan kening. Kerutan, tidak ada kontak keras, dan tubuh dengan cepat mundur 3 posisi. Setelah dua palu menghantam udara, mereka tiba-tiba bertabrakan, dan petir tiba-tiba meledak dengan guntur dan kekuatan kilat yang sangat lebat, langsung menuju ke wajah Yun Ce. Klik, kilatan guntur meledak di tanah dengan suara memekakkan telinga, mengubah sebagian besar tanah menjadi hitam. Yun Ce sudah melompat jauh. Ketika dia mendarat, dia menggerakkan tangannya dan pedang raksasa tuan dipegang di depannya, dia dengan kedua tangannya. Dalam pertarungan peringkat ini, dia akhirnya memamerkan epi miliknya. Omong kosong, pedang yang sangat besar. Apakah ini senjatanya? Petik 2. Apakah itu epi legendaris? Dia benar-benar menggunakan epi sebagai senjata. Bisakah dia mengayunkannya? Petik 2. Begitu epi Yun Ce keluar, dia segera membangkitkan banyak kejutan dan gumaman. Pada tahap diskusi pedang, ekspresi Lei Zentian bergejolak karena dia menemukan bahwa ketika Yun Ce mengambil epi, seluruh dirinya berubah total. Pedang yang berat itu terlalu besar, dan sangat sulit dikendalikan terlepas dari berat atau ukurannya. Namun pedang sebesar itu terlihat begitu serasi saat digenggamnya, bahkan tanpa sedikit pun ketidakharmonisan, seolah-olah pedang ini lahir untuknya dan menyatu dengannya, bukan olehnya. Bukan dipegang di tangannya, melainkan tumbuh di tangannya, itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Aura Yun Ce juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sebelumnya, dia melihat Yun Ce polos dan misterius, tetapi tanpa tepi apapun. Namun ketika dia mengambil pedang berat itu, dia tampak melihat sebuah menara tinggi. Gunung yang menjulang tinggi tanpa puncaknya berdiri di depannya, dan pemikiran tidak mungkin dikalahkan, dengan cepat tumbuh di dalam hatinya, menyebabkan tangannya memegang palu semakin erat, tetapi dia tidak berani melangkah maju untuk waktu yang lama. Orang aneh macam apa ini? Aku sudah mencoba senjata epi sebelumnya, tapi aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jadi aku harus menyerah. Orang ini tidak hanya memegang epi, tapi dia benar-benar bisa memasangnya sejauh ini. Dengan karakteristik epi, bahkan untuk seorang jenius, dibutuhkan setidaknya 100 atau bahkan ratusan tahun untuk mencapai level ini. Saat dia memikirkannya,
Lei Zentian berkeringat deras. Ambil pedangku. Yun Ce mengangkat pedangnya yang berat secara horizontal, tubuhnya berayun, dan jarak 5 kaki diperpendek dalam sekejap. Lei Zentian dengan cepat mengumpulkan pikirannya, meraung, meninju lengannya, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia memegang pedang yang berat tapi bergerak begitu cepat. Mungkin pedang yang berat itu hanya terlihat besar, tapi nyatanya tidak seberapa, lebih berat dari pedang ringan. Ketika palu petir bertabrakan dengan pedang raksasa Tuan, Lei Zhenchai menyadari bahwa apa yang dia pikirkan hanyalah ilusi yang konyol. Gelombang kekuatan agung yang jauh melebihi ekspektasinya datang dari depan, menyebabkan tangan dan lengannya yang memegang palu kehilangan kesadaran sesaat, seluruh tubuhnya serasa tersapu angin kencang, terbang tinggi. Bang! Tanda seru tanda seru tanda seru. Lei Zentian menabrak penghalang kekuatan misterius di belakangnya, berguling dan jatuh pingsan. Ketika dia akhirnya berdiri, palu petir di tangannya telah lama dibuang. Apakah kamu masih bertarung? Yun Ce dengan ringan menamparkan pedang berat itu ke tanah. Ujung pedangnya menunjuk ke celah di platform diskusi pedang yang sangat keras. Jika dia tidak mengeluarkan epi tersebut, Lei Zentian hampir tidak bisa melawannya, tetapi ketika dia mengambil epi tersebut, Lei Zentian menjadi sangat mudah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur komprehensif Yun Ce dengan tangan kosong dan Yun Ce dengan pedangnya yang berat berada pada dua level yang sangat berbeda. Memikirkan kekuatan yang luar biasa tadi, meskipun Lei Zentian tidak menderita luka parah, dia tidak bisa lagi mengumpulkan keberanian untuk terus bertarung. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku menyerah, hanya karena kamu bisa mengendalikan pedang berat yang tidak bisa aku kendalikan bahkan dengan seluruh usahaku. Aku yakin kamu kalah." Lei Zentian menyerah, keluarga kerajaan Blue Wind Yun Ce menang. Orang-orang yang memperhatikan permainan ini dan menunggu untuk melihat kekalahan Yun Ce sekali lagi tercengang. Bahkan Lei Zentian dikalahkan oleh murid dari keluarga kerajaan Blue Wind ini, yang kekuatannya hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Hasil seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Pertandingan kedua Yun Ce adalah melawan praktisi tipe tombak di alam mendalam spiritual tingkat kelima. Kali ini, Yun Ce langsung muncul dengan pedang berat di tangannya. Setelah 3 pertemuan, dia menjatuhkan tombak lawan. Orang keempat dia temui itu juga dibuang. Petik 2. Keluarga kerajaan Blue Wind, Yun Ce menang. Game ketiga, petik 2. Keluarga kerajaan Blue Wind, Yun Ce menang. Game keempat, petik 2. Keluarga kerajaan Blue Wind, Yun Ce menang. Yun Ce menang. Game kelima, game keenam, game ketujuh, game kedelapan. Permainan Yun Ce dimulai untuk menerima lebih banyak perhatian. Nanti, begitu dia pergi ke tahap diskusi pedang, bahkan jika ada kompetisi antara 4 murid sekte utama di tahap diskusi pedang lainnya, sebagian besar mata akan beralih langsung ke tahap diskusi pedang di mana ia, dan kemudian lihat dia menang, kemenangan, kemenangan, kemenangan lagi, kemenangan lagi. Cara mereka memandangnya berubah lagi dan lagi, terkejut, kaget, ngeri. Akhirnya mereka hampir mati rasa. Masing-masing dari mereka masih ingat gelak tawa yang menggema di seluruh penonton ketika Yun Ce naik ke panggung untuk menguji kekuatannya yang dalam di hari pertama pertandingan peringkat. Namun kini, dia menggunakan keahliannya satu demi satu, dan masing-masing bisa disebut label, mustahil, dan keajaiban, ditanggapi dengan penuh kemenangan dengan tamparan keras demi tamparan keras dari mereka yang mengejeknya. Di awal setiap pertandingan, orang-orang mengira dia pasti akan kalah dalam pertandingan ini, namun dia tetap menang. Orang-orang mulai bertanya-tanya di mana kekalahan pertamanya, namun mereka tetap kecewa. Dalam kompetisi tersebut, Yun Ce memenangkan semua 12 pertandingan. Sekarang babak kedua penyisihan grup telah berlalu satu demi satu. Dia tetap menang sepanjang jalan dan tidak membiarkan mereka menunggu kekalahan. Jika ini adalah orang yang berada di puncak alam mendalam spiritual, atau bahkan seorang praktisi mendalam yang hanya berada di tingkat ke-6 atau ke-7, maka semua orang akan kagum dengan kemenangannya, tetapi mereka tidak akan menganggapnya tidak dapat diterima. Tapi Yun Ce ini, dia hanya memiliki tingkat kekuatan yang sangat kecil di alam mendalam sejati. Alam dengan kekuatan besar yang mereka yakini tidak layak untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Tapi dia menyapu bersih para jenius terbaik di alam lingsuan satu demi satu. Itu juga menghilangkan kesadaran mereka. Saat Yun Ce memenangkan lebih banyak pertandingan, ekspresi Qin Wuxiang menjadi semakin bersemangat.
Ketika Yun Che memenangkan game ke-10, dia berdiri dari kursinya dengan penuh semangat dan langsung menangis. Karena dengan 10 kemenangan ini, bahkan jika dia kalah di 5 game berikutnya, peringkat pribadinya masih cukup untuk maju 100 teratas. Peringkat kekuatan keluarga kerajaan Blue Wind bahkan lebih mungkin untuk langsung masuk 50 besar. Hal ini tidak hanya memecahkan sejarah keluarga kerajaan Blue Wind yang tidak pernah masuk 100 besar dalam kompetisi peringkat, tetapi juga merupakan terobosan besar. Chang Yue menutupi bibirnya dengan tangannya, pipinya juga berlinang air mata. Dia melihat Yun Che berjalan turun dari panggung diskusi pedang, pandangannya menjadi semakin kabur, dan dia berteriak berulang kali di dalam hatinya, "Ayah, apakah kamu melihatnya? Kakak muda Yun telah membawa kita ke dalam 100 besar. Ayah, impianmu benar-benar menjadi kenyataan. Keluarga kerajaan Blue Wind kami bangga dan bangga kali ini, dan tidak akan pernah ditertawakan lagi. Ayah, pernahkah kamu melihatnya itu? Apakah kamu melihatnya?" Beberapa orang senang, dan beberapa lagi marah. Di tempat Fan Tianmen duduk, Fan Juecheng memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan paru-parunya hampir meledak karena amarah. Dia sekarang menyesal datang ke Tianjian Villa secara langsung, jika tidak, dia tidak akan begitu marah tetapi tidak dapat melakukannya sendiri, begitu tertekan hingga dia hampir ingin mati. Dia ingin melihat Yun Che mempermalukan dirinya sendiri, ingin melihatnya dianiaya oleh lawan-lawannya, tapi apa yang dia lihat adalah Yun Che mencuri perhatian berkali-kali. Mendapatkan semua perhatian berkali-kali, bahkan mengambil alih perhatian, pusat perhatian dari 4 murid sekte utama, mereka semua ditekan. 2 babak pertandingan grup ini telah menjadi pertandingan eksibisi pribadinya. "Saudaraku, kamu tidak perlu begitu marah pada orang sekecil itu," Fan Juebi berkata perlahan, "dia bisa menang sejauh ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat beruntung. Di babak pertama penyisihan grup, dia ditugaskan ke grup dengan kekuatan rata-rata terburuk. Di babak kedua ini, cek, lihat lawan bajingan macam apa yang dia temui. Sejauh ini, Cailin Xuanjing level 6 terkuat, jika dia bertemu siapapun dengan santai, murid sekte tertentu yang berada di peringkat 10 besar telah dikalahkan sejak lama sehingga ibunya sendiri bahkan tidak mengenalinya." Fan Juecheng meliriknya ke samping, "Kemampuanmu di tingkat ke-10 dari misterius sejati alam dapat mengalahkan lawan di alam lingsuan tingkat 6. Fan Juebi terdiam sesaat, dan kemudian mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. "Jika kamu berkata begitu, dia memang aneh. Tapi sekarang, aku harap dia akan melanjutkan untuk menang, teruslah menang." Dengan jumlah kemenangan berada di peringkat 32 teratas. Mata Fan Juecheng berkilat, "Maksudmu? Hehe, jika dia benar-benar berada di peringkat 32 teratas dan masuk ko, dia akan mengalami nasib sial untuk bertemu dengannya lagi." "Kata-kataku, cek." Fan Juebi menjilat sudut mulutnya, dengan senyuman seperti ular di wajahnya, "Aku punya banyak cara untuk mengubah orang aneh seperti dia menjadi sia-sia. Saudaraku, kamu tahu betapa nikmatnya menghancurkan seorang jenius tingkat aneh dengan tanganmu sendiri. Ya, itu adalah keindahan yang tak terlukiskan." Bab 213. Malam gelap dan berangin, bulan gelap dan bintang jarang. Ini saat yang tepat untuk menyelinap, oh tidak, ini saat yang tepat untuk mencuri wewangian dan batu giok. Besok adalah hari terakhir babak kedua penyisihan grup. Yun Che yang sudah memenangkan 10 pertandingan sudah mantap masuk 100 besar. Yun Che sendiri belum merasakan apa-apa, namun Qin Wuxiang sangat senang. Dari sore hingga malam mulutnya tak pernah tertutup tawa. Chang Yue secara alami sangat bahagia, dan meskipun kecantikannya bahagia, secara alami lebih mudah untuk menyerang. "Mungkin, aku akan mengikuti diriku sendiri malam ini." Begitu dia memikirkan hal ini, Yun Che tiba-tiba tertawa cabul. Dia melompat dari tempat tidur dan hendak pergi ke kamar Chang Yue ketika pintunya tiba-tiba diketuk dan suara Xia Yuanba datang dari luar. "Kakak ipar, apakah kamu sudah tidur?" Saat itu belum terlalu larut, tapi di luar sudah sepi. Karena takut mengganggunya, Qin Wuxiang dan Xia Yuanba tidak pernah datang menemuinya di malam hari kecuali ada urusan penting yang harus mereka lakukan. Yun Che menghampiri dan membuka pintu. "Yuanba, ada apa?" "Oh, ini saudara perempuan. Dia baru saja datang ke sini dan memintaku untuk memberikan benda ini kepadamu." Xia Yuanba mengeluarkan cincin luar angkasa kecil dan menyerahkannya kepada Yun Che. "Adikmu, King Yue, apakah dia baru saja datang ke sini?"
Yun Ce mengambil cincin itu dan berkata dengan terkejut. Ya, Xia Yuanba mengangguk, kakak berkata bahwa kamu sebenarnya tidak membutuhkan barang-barang ini lagi. Tetapi tidak ada gunanya dia menyimpannya, jadi sebaiknya aku memberikannya kepadamu. Apa yang diberikan istri King Yue kepadaku? Tanda tanya, akan apa? Yun Ce mengambil cincin itu dan menyalakan pandangan batin. Hanya ada 3 benda yang ditempatkan di cincin ruang kosong. Ramuan misterius dengan aura yang kaya dan lembut, yang jelas merupakan ramuan misterius dari binatang misterius bumi. Sepotong kristal seukuran kepalan tangan yang terlihat seperti kristal es ungu, secara mengejutkan adalah kristal langit berurat ungu. Ada juga ramuan eksotis yang ditanam dalam vas batu giok transparan, dengan rimpang bengkok, 7 daun runcing panjang, dan cahaya 7 warna yang mengalir samar-samar di sekujur tubuhnya. Rumput indah Kiksuan, hati Yun Ce terkejut. 7 rumput misterius yang indah, kristal surga berurat ungu, dan pil misterius dari binatang misterius bumi. Ini jelas merupakan 3 hal yang secara tidak sengaja dia sebutkan kepada Xia King Yue yang dapat digunakan untuk menyembuhkan pembuluh darahnya yang cacat pada saat itu. Yun Ce mengangkat kepalanya dan bertanya dengan penuh semangat, sudah berapa lama King Yue pergi? Dia baru saja pergi sebentar. Kakak ipar, apakah kamu ingin? Sebelum Xia Yuanba selesai berbicara, Yun Ce sudah bergegas keluar seperti embusan angin, dan menghilang dari mata Xia Yuanba dalam sekejap mata. Xia Yuanba berdiri di depan pintu kamar, menggaruk kepalanya dengan wajah polos, dan berbisik dengan suara rendah, haruskah aku memberitahu kakak iparku ketika adikku datang? Setelah meninggalkan halaman, Yun Ce tinggal sejenak dan berkata dengan perasaan spiritualnya yang sangat tajam merasakan sisa-sisa aura es. Mengikuti arah aura es ini, Yun Ce pergi dengan kecepatan penuh dan mengusirnya. Tidak lama kemudian, di bawah malam yang gelap, seorang pria dengan pakaian salju berkibar, sosok anggun muncul di depan mata. Dia melambat dan berteriak dengan cepat, King Yue. Suara di belakangnya membuat Xia King Yue berhenti, berbalik dengan tenang, dan bertemu dengan mata Yun Ce yang mengejarnya. Dia tampaknya tidak terlalu terkejut dengan pengejaran Yun Ce. Matanya yang indah tak tergoyahkan dan suaranya lembut dan lembut. Tuan Yun, apa yang ingin Anda lihat pada King Yue? Judul, Tuan Yun, membuat sudut pandang Yun Ce mulutnya berkedut sedikit. Dia membuka mulutnya dan bertanya, King Yue, istriku, aku ingin bertanya padamu. Apakah akta nikah yang kuberikan padamu hari itu, masih di sana? Xia King Yue mengangkat tangannya yang bersalju, menyentuh ringan cincin itu, dan dia mengeluarkan akta nikah yang dilindungi dengan hati-hati dalam kristal tak berwarna. Dia mengangkat tangannya, dan kertas surat nikah itu terbang ke arah Yun Ce dan jatuh ke tangannya. Dan ini adalah surat nikah antara dia dan Xia King Yue, utuh. Perasaan hening muncul di hati Yun Ce. Keberadaan surat nikah ini mungkin tidak membuktikan bahwa Xia King Yue benar-benar mempunyai perasaan terhadapnya, namun itu membuktikan bahwa setelah dia pergi hari itu, dia berusaha semaksimal mungkin untuk melindunginya, harga diri. Setidaknya, ketika suaminya dalam kesulitan dari segala sisi, sebagai seorang istri, ia tidak memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkannya, melainkan menunaikan tanggung jawab paling suci sebagai seorang istri. Adanya akta nikah kertas ini sekaligus menyatakan bahwa mereka selalu berstatus suami istri, termasuk saat ini. Pada saat itu, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dokumen pernikahan ini, jadi Anda memberikannya kepada saya. Sekarang, saya yakin Anda memiliki kekuatan untuk melindunginya, jadi inilah saatnya mengembalikannya kepada Anda, berkata dengan lembut. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan ketika aku memberimu surat nikah? Yun Ce dengan hati-hati menyimpan surat nikah itu dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Xia King Yue, saat itu aku berkata, jika kamu masih ingin terus menjadi istriku, pertahankan saja. Jika kamu ingin mendapatkan kebebasan penuh, hancurkan. Pada titik ini, Yun Ce tersenyum mencela diri sendiri. Sebenarnya, setelah pergi hari itu, aku selalu berpikir bahwa pilihanmu adalah menghancurkan kontrak pernikahan, karena, entah itu untuk janji ayahmu atau untuk membayar kembali paman Xiao Ying, kamu menikah. Dia seharusnya menjadi putra Xiao Ying, tetapi saat itu Anda sudah tahu bahwa saya sama sekali bukan putra Xiao Ying, melainkan bajingan angkat seperti yang mereka katakan. Anda dapat dengan wajar menghancurkan akta nikah dan nama pasangan tersebut, lalu Anda memasuki Frozen Cloud Asgard dengan polos. Mengapa Anda memilih untuk melindungi surat nikah ini?
Mata indah Xia Qingyue menatap Yun Ce tanpa niat menghindarinya sama sekali, matanya tenang. Selama 1,5 tahun yang dihabiskannya di Frozen Cloud Asgard, Yun Ce merasakan dengan sangat jelas bahwa seluruh temperamen Xia Qingyue telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dalam beberapa hari setelah menikah dengannya, matanya kusam dan dingin, dengan sedikit kedinginan, kesombongan dan ketidakdewasaan. Tapi sekarang, dinginnya mata Xia Qingyue telah sepenuhnya digantikan oleh kebodohan, yang membosankan seperti genangan air dari ketiadaan gelombang air yang tenang. Namun aura kekuatan menjadi sangat dingin. Keterampilan mistik inti dari Frozen Cloud Asgard termasuk Frozen Cloud Art dan Bingsin Art. Yang terakhir dapat membuat orang tenang dan memiliki pikiran kosong. Yang ekstrim, seseorang dapat benar-benar tidak memiliki keinginan, dan acuh tak acuh terhadap semua kehidupan dan kematian di dunia, kemenangan dan kekalahan, keinginan, kebaikan dan kejahatan. Tapi, apakah seseorang yang tidak memiliki keinginan dan pengejaran masih bisa disebut manusia? Qingyue tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa kamu tidak bisa menjawab? Xia Qingyue berkata pelan, karena apa yang dipikirkan Qingyue saat itu tidak dapat diingat lagi sekarang. Mungkin, karena nasib kita sebagai suami dan istri telah berakhir, belum berakhir. Dia mengucapkan 4 kata, nasib antara suami dan istri. Kata ini seharusnya memiliki suasana ambigu, tapi dia mengatakannya dengan tenang, tanpa emosi apapun. Kejelasan seperti ini membuat Yun Ce merasa tidak nyaman. Perasaan tercekik. Xia Qingyue dulunya seperti teratai es yang bangga di gunung salju, meskipun dia lumpuh dan kecil pada saat itu. Dia masih memiliki pikiran yang tak ada habisnya untuk menguji dan menggodanya dengan berbagai cara, berpikir untuk menaklukkan dan memilihnya. Jika hal itu tidak terjadi kemudian, dengan memberinya cukup waktu dan menghabiskan waktu bersama siang dan malam, dia sangat yakin bahwa dia bisa sukses. Tapi sekarang Xia Qingyue merasa seperti bulan terang yang tergantung tinggi di langit, masih sempurna, tapi jauh darinya, terlalu jauh untuk disentuh. Tempat ini, Frozen Cloud Asgard, sungguh berbahaya. Memikirkan tentang Chu Yue-chan yang telah bersama selama 5 bulan dan berhubungan seks tetapi masih memutuskan untuk pergi, memikirkan tentang perubahan pada Xia Qingyue. Hati Yun Ce tiba-tiba melonjak karena keinginan untuk menghancurkan Frozen Cloud Asgard. Mengumpulkan begitu banyak keindahan tiada taraf, tetapi menjadikannya satu persatu, menjadi tidak manusiawi, tidak ternoda oleh dunia duniawi. Itu hanyalah tempat di mana manusia dan dewa marah. Dada Yun Ce naik dan turun, pikirannya tenang, dan dia berkata dengan tenang, terima kasih telah menemukan 7 rumput misterius yang indah, pil misterius binatang misterius bumi, dan kristal langit berurat ungu untukku. Aku tahu itu bahkan Frozen Cloud Immortal Istana akan memakan waktu 1,5 tahun. Tidak mudah untuk mengumpulkan ketiganya dalam waktu singkat, apalagi kamu hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki istana. Sama-sama, Xia suara Qingyue ringan dan anggun, dibandingkan dengan bantuan yang kamu terima untuk membuka semua pintu masuk, ini bukannya tidak masuk akal. Petik 2, aku membukakan pintu masuk untukmu, tapi itu hanya beberapa tetes keringat. Tapi kamu menemukannya hal-hal ini untukku, tapi itu lebih dari sekedar beberapa tetes keringat. Namun, aku seharusnya tidak mengucapkan terima kasih kepadamu, karena kita adalah suami dan istri. Yun Ce tersenyum tipis. Xia Qingyue, bolehkah saya mengajukan 3 pertanyaan? Permisi. Xia Qingyue tidak menolak. Malam semakin dalam, meskipun hanya ada beberapa bintang yang tersebar di langit, bulan purnama sangat terang dan bersinar terang tanpa ragu-ragu. Tapi ketika menyinari Xia Qingyue, cahaya bulan yang indah dan tanpa celah ini, tapi dia hanya bisa direduksi menjadi lapisan tipis yang tidak terlihat. Di bawah sinar bulan, Xia Qingyue seperti dewi yang jatuh, memancarkan keindahan yang tak terlukiskan yang membuat orang takjub. Melihat sosok yang hampir ilusi di depannya, mustahil bagi Yun Ce untuk tidak berdetak lebih cepat. Dia menarik napas perlahan dan bertanya, bagaimana kabarmu di Frozen Cloud Asgard? Bagus sekali, Tuan Istana, Tuan, Paman Senior, semua rekan magang dan saudari sangat baik kepada saya. Xia Qingyue menjawab singkat, yah, itu bagus. Yun Ce mengangguk. Pertanyaan kedua, aku sudah lama ingin mendapatkan jawabannya, tapi kamu tidak memberitahuku saat itu. Aku ingin tahu, kapan kita sampai menikah, kamu kekuatan mendalam apa yang telah dicapainya. Pada saat itu,
Yun Che sangat yakin bahwa kekuatan mendalam Xia Qingyue pasti lebih dari alam mendalam dasar tingkat 10 seperti yang terlihat di permukaan. Namun, tingkat kekuatannya yang mendalam di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar diketahui seluruh kota, dan tidak ada yang pernah mempertanyakannya, bahkan para tetua yang kekuatannya jauh melebihi alam mendalam dasar berpikir bahwa dia hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Tampaknya, kekuatan mendalamnya yang sebenarnya disembunyikan dengan suatu metode khusus. Adapun alasan menyembunyikannya, Yun Che dapat memahaminya dengan sangat baik. Di tempat kecil kota Liu Yun, anak berusia 16 tahun di puncak alam mendalam dasar sudah diakui sebagai talenta nomor 1, pasti akan menimbulkan sensasi yang tak terduga. Kali ini, Xia Qingyue tidak menolak dan menjawab secara langsung, ketika saya berumur 12 tahun, saya bertemu dengan guru saya, ketika saya berumur 13 tahun, saya menerobos misteri dasar dan melangkah ke alam Nas Chen Xuan, ketika saya berumur 14 tahun, aku menerobos dan memasuki Nas Chen Xuan. Di alam Zheng Xuan, ketika aku menikahimu pada usia 16 tahun, aku berada di puncak alam Zheng Xuan, sama seperti kamu sekarang. Yun Che, Bab 214. Yun Che terdiam lama, hanya merasa kaget di hatinya. Pada saat itu, meskipun dia yakin bahwa kekuatan mendalam Xia Qingyue pasti melampaui tingkat ke-10 dari alam Nas Chen Xuan, tebakannya tentang kekuatan mendalam sebenarnya adalah bahwa itu hanya di alam Nas Chen Xuan, dan hanya bisa mencapai puncak. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xia Qingyue pada saat itu akankah Yue benar-benar berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati seperti dirinya sekarang. Hanya satu langkah lagi dari alam Lingxuan. Dia tidak bisa membayangkannya saat itu. Karena untuk kota kecil bernama Liu Yun, mencapai puncak alam mendalam sejati pada usia 16 tahun hanyalah ilusi daripada mitos. Jika pada saat itu, dia secara langsung menunjukkan kekuatannya yang dalam, yang sudah berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati pada usia 16 tahun, maka tidak hanya kota Liu Yun yang akan terkejut, tetapi semua kota di sekitarnya, termasuk Blue Wind, keluarga kerajaan, akan sangat terpengaruh. Khawatir, pada saat itu, Xia Qingyue tidak punya ide untuk tinggal di kota Liu Yun dengan pikiran tenang. Tidak heran jika Frozen Cloud Asgard menyukai Xia Qingyue, bakatnya sangat luar biasa. Begitu, tuanmu mungkin takut kekuatanmu yang dalam akan terlalu mengejutkan, jadi dia menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikannya untukmu sehingga aura kekuatanmu yang dalam hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, kan? Xia Qingyue sedikit mengangguk. Pertanyaan ketiga, Yun Che menatap langsung ke arah Xia Qingyue, dengan sedikit agresi dalam ketenangannya, saya ingin tahu, selama Anda berada di Frozen Cloud Asgard, apakah Anda sesekali memikirkan saya? Petik 2. Xia Qingyue terdiam. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata dengan lembut, ini sudah larut. Ada pertandingan besok, ayo istirahat lebih awal, Qingyue harus kembali. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Yun Che, dia sudah bergerak dengan ringan. Saat pakaian salju itu melayang dengan lembut, sosoknya dengan cepat menjauh, tanpa ragu-ragu. Yun Che tidak mengejarnya, dia mengangkat napas sedikit dan berteriak pelan dengan suara yang cukup keras untuk didengarnya, lusa, aku pasti akan memasuki pertarungan 32 tempat terakhir. Jika kita bertemu di 30 pertarungan 2 tempat, kuharap kamu tidak menunjukkan belas kasihan kepadaku. Suaranya perlahan berayun, dan sosok Xia Qingyue juga menghilang dari pandangannya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Hari ke-6 turnamen ranking Blue Wind juga merupakan hari terakhir babak kedua penyisihan grup. Yang paling fokus perhatiannya masih kompetisi Yun Che. Semua orang ingin melihat bagaimana orang dengan kekuatan paling dalam terendah di antara semua murid yang berpartisipasi dalam pertempuran, kuda hitam super dengan level aneh, bisa tampil dalam pertarungan peringkat ini. Seberapa jauh jarak yang harus ditempuh? Sejak 10 kemenangan beruntun kemarin di babak kedua penyisihan grup, kemenangan beruntun Yun Che tidak berakhir di babak penyisihan grup hari ini, tetapi berlanjut satu demi satu di tengah seruan. Adegan 11, petik 2. Keluarga kerajaan Blue Wind Yun Che menang. Qin Wuxiang mengepalkan tangannya dengan gembira, berharap dia bisa mengangkat tangannya dan berteriak tanpa ampun. Game 12, petik 2. Keluarga kerajaan Blue Wind Yun Che menang.
Qin Wuxiang berdiri dengan penuh semangat, bibirnya bergetar, dan tangannya gemetar dan dia tidak tahu di mana harus meletakkannya. Game 13. Petik 2. Keluarga kerajaan Blue Wind Yunce menang. Jenggot hitam Qin Wuxiang mulai bergetar, dan dia bergumam berulang kali, 50 pertama. 50 pertama, 50 pertama, dia berada di peringkat 50 besar, peringkat yang bahkan tidak pernah berani dia pikirkan. Impiannya selalu sama dengan Chang Wanhe, namun ia berharap bisa masuk 100 besar dalam peringkat kekuatan. Namun kini, Yunce sendiri telah membuat seluruh keluarga kerajaan mencapai peringkat yang berkali-kali lipat lebih tinggi dari tujuan impiannya. Dia bisa membayangkan betapa bersemangatnya Chang Wanhe ketika dia mendapat berita itu. Pertandingan ke-15 dan terakhir. Petik 2. Yunce dari keluarga kerajaan Blue Wind menang. Yunce, murid yang berpartisipasi dari keluarga kerajaan Blue Wind, memenangkan semua 15 pertandingan di babak kedua penyisihan grup dan akan langsung melaju ke babak sistem gugur besok. Ketika wasit mengumumkan hasil ini, dia memandang Yunce dengan tatapan sangat terkejut. 15 kemenangan berturut-turut. Dalam pertandingan peringkat sebelumnya, sangat sedikit murid dari luar 4 sekte besar telah mencapai prestasi tersebut, namun bukan tidak mungkin. Namun, menggunakan alam misterius sejati tingkat ke-10 untuk meraih 15 kemenangan berturut-turut. Hati wasit berdebar-debar dengan kata-kata, lelucon internasional macam apa ini? Apakah saya gila atau seluruh benua menjadi gila? Selain Yunce, murid dari 4 sekte besar termasuk Xia Qingyue, Ling Yun, Fen Jin, dan Xiao Kuanglei juga mengakhiri babak kedua penyisihan grup dengan kemenangan telak. Mereka tidak perlu diperingkat dan langsung melaju ke babak besok, babak sistem gugur. Kemenangan 32 besar. Bahkan jika dia finish terakhir di babak sistem gugur besok, peringkat pribadinya dijamin berada di peringkat ke-32. Pantat Qin Wuxiang sudah lama tidak menyentuh kursi. Dia sangat bersemangat bahwa dia tidak bisa duduk sama sekali. Dia bergumam di mulutnya seperti sedang bermimpi, dengan vibrato yang dalam di setiap kata. Pada saat ini, dia sangat merasa bahwa dia pasti sedang bermimpi, dan dia sangat takut bahwa ini hanya mimpi. Sebagai perbandingan, Chang Yue jauh lebih tenang. Bagaimanapun, dia tidak seperti Qin Wuxiang yang telah menanggung penghinaan, kemarahan dan keengganan yang disebabkan oleh hasil buruknya di banyak kompetisi peringkat, dan dia tidak memiliki keinginan yang telah dia impikan selama bertahun-tahun. Menyaksikan Yunce menjatuhkan lawan satu demi satu, mencapai ketinggian yang semakin tinggi, memicu semakin banyak seruan dari penonton, hatinya penuh dengan kegembiraan, kebanggaan, dan kepuasan, mengingat saat dia bersamanya. Kenalan di Crescent City dan semua yang terjadi setelahnya membuatnya tanpa sadar tersenyum. Dia adalah orang yang selalu bisa membawa harapan, kejutan, dan keajaiban. Bertemu dengannya adalah pertemuan paling beruntung dan ajaib dalam hidupku. Sungguh hasil yang tidak terduga. Saya pikir saya telah melebih-lebihkannya, tetapi tanpa diduga, saya masih sangat meremehkannya. Dia benar-benar masuk 32 besar dengan kemenangan telak. Dengan Zheng Xuan belum pernah ada orang yang mencapai pencapaian seperti itu di dunia ini, dan pada dasarnya tidak mungkin satu sama lain muncul di masa depan. Ling Yunfeng menghela nafas dengan tulus saat dia melihat Yunce keluar dari panggung diskusi pedang setelah 15 kemenangan berturut-turut. Ya, Ling Yun mengangguk pelan. Namun, agar dia bisa mencapai hasil seperti itu, saya harus mengatakan bahwa keberuntungan juga berperan besar. Lagi pula, dalam 2 putaran penyisihan grup, dia tidak bertemu sekte besar apapun, terutama murid dari 4 sekte besar kami, sekte. Kalau tidak akan ada peluang sukses sama sekali. Dia mungkin terus menang, tapi selain itu, dia mampu mencapai titik ini dengan kekuatan alam Zheng Xuan, kehidupan masa depannya sangat tangguh. Petik 2. Ayah, hanya ada 3 kemungkinan bagi siapapun yang bisa mengalahkan lawannya dengan melompati. Salah satunya adalah bakat menggunakan Xuan Li sangat tinggi, dan dapat mengerahkan kekuatan Xuan Li 2 kali atau bahkan berkali-kali lipat. Tipe kedua adalah itu teknik Xuan Gong dan Xuan sangat kuat, cukup untuk menghancurkan lawan. Tipe ketiga adalah bakat bawaan, memiliki atribut khusus seperti kekuatan ilahi, tubuh kaku, atau niat pedang. Yang paling kuat di antara mereka adalah kekuatan luar biasa dari Xuan Gong dan teknik Xuan. Ayah, bisakah kamu memberitahu jenis Xuan Gong apa yang dia gunakan? Ling Yun bertanya dengan hati-hati.
Ling Yuefeng menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa melihat kekuatan misteriusnya sama sekali. Terlepas dari tinju, tendangan, atau pedangnya yang berat, pelepasan kekuatan misteriusnya tak tertandingi dan ganas. Dia melepaskannya secara lurus dan menariknya. Sebaliknya, itu terasa seperti dia murni dan murni. Kekuatan misterius, tanpa adanya keterampilan misterius apapun, tetapi intensitas kekuatan mendalam murni ini jauh melebihi batas alam misterius sejati. Ini adalah satu-satunya saat dalam hidupku aku bisa mengalahkan lawan dengan selisih yang begitu besar. Sepertinya setelah perang, saya perlu ngobrol dengannya. Petik 2. Ling Yun melirik ayahnya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya sejak dia lahir dia melihat ayahnya menjadi begitu penasaran dengan seorang pemuda. Namun, Yun Ce memang memiliki kualifikasi seperti itu. Setelah babak kedua penyisihan grup, 100 murid sekte teratas akan langsung ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan. Di antara mereka, 32 murid teratas akan bersaing di babak penyisihan terakhir di panggung pedang utama besok. Setelah tempat ke-100, dan mereka yang berada di peringkat 33 hingga 100 akan dipindahkan ke sub-bidang berbeda untuk melakukan pertarungan peringkat dalam rentang peringkat mereka. Babak sistem gugur, tahap terakhir dari pertarungan peringkat, juga merupakan inti dari keseluruhan pertarungan peringkat, karena disinilah 32 orang terkuat ditentukan dari lebih dari 1.500 murid yang berpartisipasi. Mewakili kekuatan puncak generasi muda Kerajaan Angin Biru saat ini. Meski hanya ada 32 pemain di babak sistem gugur, babak ini berlangsung selama 5 hari penuh, lebih lama dari babak penyisihan grup manapun. Arena tersebut bukan lagi panggung pedang kecil, melainkan panggung diskusi pedang pusat yang besar. Tanda pisah 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 tanda hubung. Keesokan paginya, saat fajar, forum pedang di Villa Tianjian sudah ramai dengan aktivitas. 32 pertarungan terakhir turnamen pemeringkatan Blue Win akhirnya dimulai. Ada sebuah batu misterius besar yang sementara berdiri di tengah platform pedang utama, yang menunjukkan nama dari 32 orang yang mengikuti kompetisi 32 tempat, serta sekte mereka. Di antara 32 nama ini, ke-12 murid dari 4 sekte utama terdaftar, satu persatu. Dalam sejarah pertarungan peringkat ini, itu adalah fenomena normal. Jika ada satu orang yang hilang, itu tidak normal. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara 4 sekte besar dengan sekte lainnya. Oleh karena itu, pertempuran 32 terakhir ini juga disebut pertempuran 4 sekte untuk hegemoni, dan tidak berlebihan. Saya tidak pernah bermimpi bahwa nama keluarga kerajaan Blue Win kami suatu hari nanti akan muncul di sana. Qin Wuxiang memandang batu hitam besar di lapangan dengan ekspresi penuh kesalehan yang mendalam. Dia begitu bersemangat tadi malam hingga dia tidak bisa tidur, dan dia datang ke sini pagi-pagi sekali. Kegembiraannya tidak bisa ditahan apapun yang terjadi. Nama-nama di batu misterius lebih mengejutkan dari yang sebelumnya, dan nama-nama sekte juga lebih mengejutkan dari yang terakhir. Qin Wuxiang percaya bahwa kecepatan Yun Ce dalam kompetisi peringkat ini akan berhenti di sini, karena 31 orang lainnya, masing-masing tidak sebanding dengan lawan yang dia temui sebelumnya. Namun meski ia kalah di game pertama, hasil dari pertandingan peringkat ini jauh melebihi ekspektasinya, dan ia tidak perlu merasa kecewa. Tolong undang para murid yang berpartisipasi dalam Perang Dunia 32 untuk naik ke panggung untuk menggambar urutan pertempuran. Hanya ada satu wasit di seluruh Perang Dunia 32, dan itu adalah Ling Wugu. Mengikuti teriakan Ling Wugu, 32 orang naik ke panggung satu demi satu dan menarik nomor pertempuran mereka. Saudara muda Yun, berapa nomornya? Sebenarnya, yang nomor 1. Petik 2. Chang Yue mengambil tanda itu di tangan Yun Ce, dan nomor di atasnya adalah 1 yang besar. Dengan kata lain, di pertandingan hari ini, Yun Ce akan bermain di babak pertama. Ayo jadi yang pertama, agar tidak menjadi tidak sabar, kata Yun Ce acuh tak acuh. Yun Ce, sungguh luar biasa bahwa kamu bisa memasuki pertarungan 32 tempat. Qin Wuxiang berkata, namun, dalam pertarungan 32 tempat, setiap lawan bukanlah masalah kecil, terutama para murid dari 4 sekte besar. Anda belum pernah menjumpai mereka sebelumnya, dan Anda tidak tahu betapa menakutkannya mereka. Oleh karena itu, dalam pertandingan hari ini, jika Anda merasa tidak bisa mengalahkannya, tidak ada salahnya untuk menyerah lebih awal.
Anda punya menciptakan keajaiban yang mengejutkan semua orang. Jangan terlalu pamerkan kekuatanmu, jika tidak, akan buruk jika kamu disakiti dengan kejam oleh lawanmu. Cukup bagimu untuk sampai di sini dalam pertarungan peringkat ini. Pertarungan peringkat berikutnya adalah milikmu panggung sebenarnya. Yunce mengangguk, Tuan Istana Qin, jangan khawatir, saya akan maju ketika tiba waktunya untuk maju, dan saya tidak akan bertindak sembarangan ketika tiba waktunya untuk mundur. Itu bagus. Qin Wuxiang tersenyum, dan mengangguk, memegang plat nomornya dan melihat platform diskusi pedang pusat besar di depannya, menerima banyak tatapan dengan arti berbeda. Yunce benar-benar merasa bahwa peringkat yang cocok hingga saat ini bukanlah Qin sama sekali baginya, tidak ada akhir seperti yang diungkapkan oleh Sang. Tapi awal yang sebenarnya, bab 215. Saat ke-32 orang itu mengambil nomornya, urutan dari 32 pertempuran juga muncul di batu hitam. Begitu rangkaian pertempuran ini keluar, semua orang tiba-tiba mulai berbicara. 32 pemain tersebut dibagi menjadi dua kelompok, dengan 16 orang di setiap kelompok. Dalam setiap pertarungan, satu orang akan tersingkir, dan dua pemenang akhir dari kedua grup akan menjalani pertarungan terakhir untuk menentukan tempat pertama dan kedua dalam pertarungan peringkat ini. Namun, jelas terdapat kesenjangan besar dalam kekuatan rata-rata antara kedua kelompok dibagi dengan jumlah yang ditarik oleh semua murid yang berpartisipasi. Di akhir pertarungan peringkat Blue Wind, itu akan berkembang menjadi pertarungan peringkat antara 4 sekte besar. Ini telah terjadi selama ratusan tahun, dan kali ini tidak terkecuali. Oleh karena itu, kita perlu membandingkan kekuatan dari kedua kelompok tersebut dan membandingkan 4 sekte besar dalam kedua kelompok tersebut. Kuantitas dan kualitas muridnya dapat terlihat dengan jelas. Di kelompok kedua, terdapat 7 murid dari 4 sekte besar, yaitu Tuan Muda Villa Tianjian, Ling Yun yang 100% yakin akan menjadi juara pertama di mata siapapun, Sui Wushuang, Wu Suexin, dan Xia Qing dari Frozen Cloud Asgard, Yue, semuanya dalam kelompok ini. 2 dan 3 lainnya, yaitu Xiao Kuanglei, Xiao Zhen dan Fen Jin dari klan surga terbakar dari sekte Xiao. Murid inti dari 4 sekte besar dalam pertarungan peringkat ini semuanya berada di kelompok kedua. Tak perlu dikatakan, kekuatan mendalam Ling Yun setinggi alam mendalam bumi tingkat ketiga, dan dia bangga dengan seluruh penonton. Sui Wushuang, Wu Suexin, Fen Jin, Xiao Kuanglei, dan Xiao Zhen semuanya berada di alam mendalam spiritual tingkat ke-9. Kekuatan mendalam mereka berada di urutan kedua setelah Ling Yun dalam pertandingan peringkat ini, dan mereka semua kemungkinan besar akan menempati posisi kedua. Xia Qing Yue, yang terendah, berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam spiritual. Sebaliknya, pada kelompok pertama, hanya ada 5 murid yang tergabung dalam 4 sekte besar, dan semuanya berada di tingkat kedua dan ketiga dari masing-masing sekte. Mereka adalah Ling Feiyu dan Ling Jie dari Tianjian Villa, Xiao Nan dari sekte Xiao, dan Fen Tian dari klan Fen Tian Tebing, Yuan Jie terbakar. Di antara mereka, hanya Ling Feiyu yang berada di alam Ling Xuan tingkat 9. Yang lainnya, Fen Juebi berada di alam Ling Xuan tingkat 8. Ling Jie masih terlalu muda dan hanya memiliki alam Ling Xuan tingkat 6. Xiao Nan dan Fen Yuange sama-sama masih muda. Mereka ada di sini kali ini. Terutama berdasarkan pengalaman, masing-masing hanya ada 6 tingkat alam Ling Xuan dan 7 tingkat alam Ling Xuan. Kesenjangan antara kedua kelompok ini ternyata sangat besar. Bukankah kesenjangan kekuatan antara kedua kelompok terlalu besar? Dalam pertandingan pemeringkatan sebelumnya, apakah kesenjangan antara kedua kelompok pernah sebesar ini? Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai situasi ini. Hanya bisa dikatakan bahwa orang-orang yang ditugaskan ke satu kelompok sangat beruntung. Salah satu murid inti di kelompok kedua dapat menghancurkan seluruh kelompok. Tidak peduli apa, salah satu murid inti di kelompok kedua dapat menghancurkan mereka semua. Pemenang terakhir hanya Ling Yun. Itu bagus, saudara muda Yun berada dalam kelompok dengan sangat sedikit ahli top. Chang Yue berkata dengan gembira setelah melihat pengaturan kompetisi. Qin Wuxiang juga tersenyum dan mengangguk, bukannya jumlahnya sangat sedikit, pada dasarnya tidak ada. Tampaknya Dewa Keberuntungan telah menjaga kita. Jika keberuntungan terus baik, mungkin Yun Ce tidak akan berhenti di posisi 32 teratas kompetisi. Mungkin kita bisa mencapai 16 besar. Jika itu terjadi, itu akan menjadi keajaiban di antara keajaiban. Petik 2. Pertandingan pertama adalah lawan kakak iparku, dan lawan kakak iparku.
itu adalah Xiao Nan dari Sekte Xiao. Wow, itu dari Sekte Xiao. Ah, baiklah, tapi kekuatan mendalam Xiao Nan ini berada di alam mendalam spiritual tingkat ke-6. Kakak iparku telah mengalahkan banyak orang lawan di tingkat ke-6 alam mendalam spiritual sebelumnya. Dia pasti akan memenangkan pertandingan ini. Xia Yuanba penuh dengan harapan, jalan. Tidak, Qin Wuxiang jauh kurang optimis dibandingkan dia. Kekuatan 4 murid sekte utama di tingkat yang sama jauh dari sebanding dengan murid sekte lainnya. Meskipun Xiao Nan ini hanya berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam spiritual, dia bisa mengalahkan yang lain. Tidak mengherankan jika dia adalah murid di alam spiritual sekte tingkat 8. Inilah mengapa dia bisa masuk 32 teratas dengan kekuatan yang begitu besar. Yun Ce, jangan ceroboh. Jika sesuatu tidak dapat dilakukan, ingat apa yang saya katakan sebelumnya jika Anda lulus. Petik 2, ya, jawab Yun Ce. Pada tahap diskusi pedang, Ling Wugu menyingkirkan batu hitam setelah menunjukkan perintah pertempuran. Dia berkata dengan keras, urutan pertempuran dari 32 petarung telah ditentukan. Pertempuran pertama akan segera dimulai. Kedua belah pihak, Blue Wind keluarga kerajaan Yun Ce, Sekte Xiao Xiaonan, harap segera bersiap dan naik ke panggung dalam 60 napas. Yun Ce tidak ragu-ragu, segera berdiri dan berjalan menuju panggung diskusi pedang. Di belakangnya, suara Chang Yue dan Xia Yuanba terdengar. Sorakan gugup, bagaimanapun, dia menghadapi murid dari 4 sekte besar kali ini. Naner, silakan, kamu seharusnya bisa menang dengan mudah melawan lawan ini, tapi itu hanya seharusnya, bukan mutlak. Ingat apa yang kakek katakan, siapapun lawannya, kamu tidak boleh meremehkan musuh, kata Xiao Wuji pada Xiao Nan memperingatkan. Ya, kakek. Melihat Yun Ce naik ke atas panggung, Xiao Nan pun berdiri, sedikit mengangkat napas, melompat tinggi ke udara, terbang puluhan kaki di udara, lalu mendarat dengan ringan di panggung diskusi pedang, dan bertemu Yun Ce yang berdiri saling berhadapan. Yun Ce, nama ini, kenapa aku selalu merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Melihat kedua orang di atas panggung, Xiao Wuji mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri. Lawan pertama Xiao Nan sebenarnya adalah kuda hitam yang telah mendaki jauh dengan keberuntungan yang luar biasa. Hei, dia benar-benar beruntung. Jika dia kalah, itu akan memalukan, Xiao Kuanglei di sebelahnya berkata rendah saluran vokal. Di atas panggung, Xiao Nan sudah mengeluarkan senjatanya, pedang hijau dengan cahaya dingin. Pedang ini disebut pedang roh angin. Itu adalah senjata misterius duniawi yang kuat. Dia memegang pedang dan mengangkat tangannya ke arah Yun Ce, murid sekte pedang Xiao Nan, tolong beri pencerahan padaku. Karena hubungan Xiao Kuangyun, Yun Ce memiliki kesan yang sangat buruk terhadap sekte Xiao. Namun, Xiao Nan ini jelas merupakan tipe yang sama sekali berbeda dari Xiao Kuangyun. Dia memiliki tekad yang kuat, wajahnya sopan, dan menghadapi lawannya yang sangat lemah, dia tampak serius dan tidak menunjukkan tanda-tanda jijik. Yun Ce juga mengangguk dan mengeluarkan pedang raksasa tuan. Yun Ce, murid istana mendalam Blue Wind, tolong beritahu aku. Elderling, kita tidak perlu menunggu 60 napas, kita sudah bisa mulai. Oke, Ling Wugu mengangguk. Pertempuran pertama dari 32 pangkat, mulai. Begitu, suara Ling Wugu turun, tahap diskusi pedang yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata terfokus pada tahap diskusi pedang, tapi itu bukan menatap Xiao Nan dari Xiao Sekte, dia malah menatap Yun Ce. Ini adalah dua orang dengan tingkat kekuatan yang sangat berbeda, tapi kali ini, tidak ada yang melontarkan ejekan, penghinaan, atau secara langsung menyatakan bahwa Yun Ce pasti kalah, karena dalam kompetisi Yun Ce sebelumnya, orang-orang mengatakan hal yang sama setiap saat. Kapanpun dia berkata sesuatu, Yun Ce akan merespon dengan hasil yang akan membuat mereka terkejut dan tersipu malu. Sekarang, lebih banyak orang ingin tahu apakah Yun Ce, yang secara ajaib mencapai 32 teratas dengan kekuatan realem mendalam sejati, dapat menciptakan keajaiban lain dan mengalahkan murid sekte Xiao ini. Berharap untuk melihat hasil yang dramatis, sampai batas tertentu, dapat dianggap sebagai naluri potensial manusia. Pada tahap diskusi pedang, setelah Ling Wuga selesai berbicara, badai dahsyat tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Xiao Nan dan pedang roh angin, dan kemudian berkeliaran di sekitar tubuhnya secara sembarangan.
Badai ini tidak kuat, tapi sangat tajam, seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam kekacauan. Bahkan penonton yang berada jauh dari pusat panggung diskusi pedang samar-samar bisa merasakan aura tajam yang menakutkan. Di sisi lain, Yun Che, di bawah aura yang menakjubkan, memandang Xiao Nan tanpa mengubah ekspresinya, tidak peduli tubuhnya atau pedangnya yang berat, tidak ada gerakan, dan tidak ada tanda-tanda mengambil inisiatif untuk menyerang. Bergerak, pedang Fengji. Xiao Nan tiba-tiba menunjuk ke depan dengan pedang roh angin di tangannya. Dalam sekejap, badai di sekelilingnya bercampur dengan puluhan bayangan pedang, dan berguling ke arah Yun Che dengan angin, suara yang begitu keras hingga membuat orang ketakutan. Kemanapun ia pergi, platform diskusi pedang yang sangat keras itu hancur berkeping-keping dan hancur. Kekuatan pedang ini menyebabkan semua penonton berteriak, "Wow, oke. Kekuatan pedang yang menakutkan," seru Xia Yuanba, matanya penuh ketakutan. Bahkan dia, seorang pemula yang hanya memiliki alam dasar Suan, dapat dengan jelas merasakan kekuatan pedang ini, mengerikan. Salah satu keuntungan dari 4 sekte besar adalah keterampilan misterius mereka yang sangat kuat. Tidak ada lawan dengan level yang sama atau murid di luar 4 sekte besar yang dapat menghadapi pedang ini secara langsung. Qin Wuxiang berkata dengan sungguh-sungguh. "Pergi." Chang Yue berbisik dengan gugup. Badai dan bayangan pedang di seluruh langit datang pada saat yang sama, tapi Yun Che tetap tidak bergerak, seolah-olah dia ketakutan. Baru setelah badai dan bayangan pedang mendekatinya, meniup seluruh rambut dan pakaiannya dengan keras, dia melakukan gerakan apapun. Suatu detik, dia seperti gunung yang agung dan tidak bergerak, tetapi detik berikutnya, dia tiba-tiba berubah. Itu menjadi gunung berapi yang meletus dengan dahsyat. 54 pintu masuk yang dalam terbuka penuh, dan energi dalam yang dahsyat meledak dalam sekejap. Pedang raksasa tuan di tangannya tiba-tiba tersapu badai bayangan pedang, memunculkan pusaran kekuatan yang sangat besar, yang menghantam badai bayangan pedang Xiao Nan dengan keras. Bang 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 bang, suara tabrakan yang dahsyat memekakkan telinga. Kekuatan dari pedang berat itu seperti melepaskan seekor naga yang ganas. Ia dengan keras menghantam bayangan pedang badai dengan tubuh dan cakarnya yang tak tertandingi. Dalam suara tabrakan, badai bayangan pedang yang dilepaskan oleh Xiao Nan dihancurkan lapis demi lapis di bawah kekuatan pedang berat dan benar-benar menghilang di sana. Tapi kekuatan pedang berat itu tidak menghilang, dan terus bergerak maju. Hembusan angin kencang bertiup melalui tubuh Xiao Nan, menyebabkan dia tercekik dan hampir terjatuh karena benturan. Opo-opo, tangan, hati, dan jiwa Xiao Nan gemetar pada saat bersamaan, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Menghadapi Yun Che, dia tidak meremehkan musuh. Meskipun serangan pedang barusan bukanlah jurus uniknya, itu tetap merupakan salah satu jurus pedang terkuat. Setelah melepaskan jurus ini, dia yakin bahwa Yun Che tidak akan pernah bisa mengambil alih. Satu-satunya pilihan adalah menghindarinya dengan segenap kekuatannya. Tapi tangannya tetap memegang gagang pedang, dan matanya terpaku pada posisinya. Setelah dia bergerak, dia akan mengejarnya dengan kecepatan kilat, membuat Yun Che lengah dan membuatnya panik, sehingga memanfaatkannya. Dapatkan keunggulan dan menangkan dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Che akan memilih untuk tidak menghindarinya, tetapi menghadapinya secara langsung. Dan dia hanya mengambil pedangnya dengan ringan, dan kemudian menerimanya sepenuhnya. Dia sebenarnya datang berikutnya. Apakah Yun Che ini benar-benar berada di alam mendalam sejati? Bahkan aku tidak bisa menangkap pedang Xiao Nan secara langsung. Para penonton di sekitar sangat terkejut. Hampir mati rasa, Yun Che ini adalah seperti monster, menunjukkan segala macam hal yang mustahil secara telanjang di depan mata mereka berulang kali. Terutama orang-orang dari Sekte Xiao, yang mengetahui kekuatan pedang itu, ekspresi mereka berubah dengan cepat. Yun Che maju selangkah, seluruh energinya yang dalam melonjak, dan pedang yang berat itu tersapu. Dalam sekejap, badai yang mengerikan meledak di platform diskusi pedang. Di bawah badai ini, Xiao Nan bahkan tidak bisa bernapas, dan bahkan matanya tidak bisa bernapas. Hampir mustahil untuk membukanya, dan pedang yang ingin dia hadapi dengan cepat ditarik kembali, karena semua indranya mengatakan kepadanya bahwa pedang ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan bumi. Jika dia bertemu dengannya jika berhadapan langsung, itu akan berkisar dari cedera serius hingga kematian. Dia tidak punya waktu untuk terkejut karena seorang praktisi di alam mendalam sejati bisa melancarkan serangan mengerikan seperti itu.
Energinya yang dalam berkumpul di kakinya, dan tubuhnya langsung terangkat lebih dari 10 kaki. Dia menghindari pukulan keras Yun Che, dan berhenti di titik tertinggi di udara. Pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergoyang dengan lingkaran riak seperti air, dan di belakangnya, bayangan elang raksasa terbentuk, melebarkan sayapnya dan terbang dengan bangga. Xiaonan terbang ke bawah, dan seluruh sosoknya menyatu ke dalam bayangan elang hijau raksasa saat dia jatuh, seolah-olah dia telah berubah menjadi elang yang turun dari langit. Pedangnya mengarah ke depan, dengan temperamen yang sangat tajam. Itu menusuk Yun Dadace dimanapun ujung pedang bersentuhan, udara beriak seperti gelombang air. Pedang yang ditusukkan dari atas sangat tajam. Ketika jaraknya 10 kaki, Yun Che merasakan perasaan mengerikan seperti tubuhnya ditusuk. Namun, dia yang membawa pedang berat pasti tidak akan menyerah di bawah pedang ringan. Tanpa mengubah ekspresinya, dia melambaikan tangannya dan menyerang dengan pedangnya. Kekuatan Epi sangat besar, dan ruangnya sedikit terdistorsi ke arah yang ditunjuk Epi. Xiaonan segera menghindari pedang pertama Yun Che, saat ini dia berada di udara dan tidak mungkin untuk menghindarinya bahkan jika dia menginginkannya. Tapi menghadapi pukulan keras Yun Che, tidak ada kegugupan di matanya, hanya tekad dan kilatan cahaya dingin. Bayangan elang raksasa di belakangnya tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan lampu hijau mekar di atas pedang roh angin. Badai kekuatan yang ditimbulkan oleh serangan Yun Che terpotong oleh pedang Xiaonan di tengah suara robekan yang keras dan tak tertandingi, dan tersebar ke kedua sisi seperti air mengalir yang menusuk wajah. Pedang roh angin, yang telah menembus badai energi hitam, menusuk ke depan dengan aura yang sangat tajam, menusuk bahu kiri Yun Che. "Ah!" seru Chang Yue, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. "Apa ini? Keterampilan pedang macam apa ini? Ini benar-benar memotong semua energi yang dalam." Qin Wuxiang juga terkejut. Kemenangan atau kekalahan sudah diputuskan. Melihat pedang yang menusuk Yun Che, Sekte Xiao Xiao Kuang Yu tersenyum tipis. Bersambung.